Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Universitas Pelita Bangsa, jurusan manajemen dari kelas MA 19C2. Saya Muhammad Adrian Faisal. Dan saya Vivinika Damayanti. Nah, di sini kami akan menjelaskan terkait ujian akhir semester dengan judul Bank dan Lembaga Keuangan. Baik, yang pertama, jelaskan secara singkat pengetahuan apa yang Anda dapatkan dari keseluruhan inti mata kuliah ini. Jadi, kita dapat mengetahui tentang sistem keuangan, di mana sistem keuangan merupakan tatanan perekonomian suatu negara yang mempunyai peran terutama menyediakan jasa-jasa bidang keuangan oleh lembaga keuangan dan lembaga penunjang lainnya. Misalnya, pasar uang dan pasar modal atau Dahlan Siamat 2004. Nah, otoritas moneter di Indonesia adalah Bank Indonesia, yang mana Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain. Kita dapat memahami lembaga keuangan dan arsitektur perbankan Indonesia, penghimpunan dana, penyaluran dana, bank umum syariah, sewa guna usaha, asuransi, pegadaian, modal ventura, kartu plastik dana pensiun, dan pasar modal. Nah, yang kedua, salah satu lembaga keuangan non-bank adalah asuransi. Menurut Anda, apakah yang menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi menurun? Berikan contoh kasus dan apa yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi hal tersebut. Nah, di sini ada beberapa kasus. Di antaranya, maraknya kasus korupsi di negeri ini benar-benar mengundang perhatian kita bersama. Seperti kita ketahui akhir-akhir ini bahwa belum habis kasus gagal bayar polis PT Asuransi Jiwasraya atau Persero yang tak lama disusul oleh asuransi jiwa bersama atau AJB Bumi Putra 1912. Kenyataan ini benar-benar jika dibiarkan akan membuat publik semakin tidak percaya dengan adanya lembaga pengelola asuransi. Seperti kita ketahui, melalui skandal Jiwasraya memang tidak main-main. Amat banyak nasabah pemegang polis yang jatuh tempo belum mendapatkan hak mereka. Jumlah totalnya terbilang fantastis, mencapai 12,4 triliun rupiah. Akibat sikap ugal-ugalan beberapa bekas direksi dalam mengelola perusahaan asuransi plat merah itu menyisakan kerugian negara kurang lebih dari 3 triliun rupiah. Sedangkan asuransi jiwa bersama atau AJB Bumi Putra 1912 dihadapkan pada kewajiban pembayaran klaim nasabah. Manajemen mengungkapkan potensi klaim di 2019 dan 2020 nilainya mencapai 9,6 triliun rupiah. Lemahnya tata kelola asuransi semakin kompleksnya perkembangan resiko asuransi. Maka, asuransi juga memiliki peran yang cukup besar di dalam pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Perkembangan tersebut juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi sangat baik. Karena semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya asuransi dan menginginkan jaminan atau perlindungan terhadap berbagai macam risiko yang akan mereka hadapi kelak di masa yang akan datang. Ekspektasi tidak bisa terelakkan. Ketika kepercayaan masyarakat terhadap produk-produk asuransi mulai terbangun dan tercipta, tetapi di satu sisi masyarakat harus dihadapkan realita dugaan skandal korupsi di perusahaan asuransi yang dikelola oleh negara. Nah, yang ketiga, salah satu lembaga keuangan non-bank adalah Pegadaian dan cukup banyak perusahaan gadai di Indonesia. Sebagai kelompok Anda,
datangi salah satu perusahaan gadai tersebut yang disertai dengan bukti foto dan Anda coba jelaskan alur proses peminjaman hingga pencairan pinjaman secara lengkap, dan apabila terjadi gagal bayar, bagaimana proses lelangnya. Nah, di sini kami mendatangi sebuah pegadaian, yaitu UPC Pegadaian yang bercabang di daerah Cibitung. Nah, syaratnya itu yang pertama, menyerahkan agunan atau jaminan berupa barang berharga, misalnya emas. B. Fotokopi KTP ataupun identitas diri lainnya. C. Jika agunan tersebut berupa kendaraan, maka harus membawa BPKB dan STNK asli. Dan D. Nasabah harus menandatangani SBK atau surat bukti kredit. Kemudian alur proses peminjaman. Yang pertama, mendatangi kantor pegadaian dan mengisi formulir. Kemudian, menyerahkan formulir yang telah diisi, KTP, dan barang yang akan digadaikan. Kemudian pembuatan surat bukti kredit dan barang jaminan ditaksir oleh penaksir. Lalu, nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai. Apabila terjadi gagal bayar, bagaimana proses lelangnya? Yang pertama, petugas pegadaian mengirimkan pesan kepada pihak peminjam. Yang kedua, petugas melelang barang kepada bandar yang telah melakukan deposito ke pegadaian. Yang ketiga, setelah melakukan penawaran barang menjadi milik bandar. Kemudian, kelebihan uang hasil lelang akan dikembalikan kepada pihak peminjam. Lalu, peserta lelang yang telah disahkan sebagai pembeli bertanggung jawab sepenuhnya atas pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, walaupun dalam penawaran itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan, atau badan hukum atau badan usaha. Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan atau wan prestasi, maka pada hari kerja berikutnya, pengesahannya sebagai pembeli dibatalkan secara tertulis oleh pejabat lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh penjual. Kemudian yang keempat adalah salah satu lembaga keuangan non-bank adalah pasar modal yang membantu para pelaku usaha untuk mendapatkan pendanaan usaha melalui Initial Public Offering atau IPO. Bagaimana perkembangan IPO di pasar modal di masa pandemi? Nah, pasar modal Indonesia diyakini tumbuh pesat tahun ini. Sepanjang 2020 menjadi tahun yang penuh tantangan bagi seluruh industri akibat pandemi COVID-19. Tidak terkecuali perdagangan pasar modal Indonesia. Akan tetapi, di tengah keadaan tersebut, pasar modal Indonesia mampu beradaptasi dengan mencatatkan 51 perusahaan melakukan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Pencapaian ini merupakan yang tertinggi di ASEAN. Dan CEO founder PT1 Global Investama atau SGI, Calvin Lutfi mengungkapkan proyeksi pasar modal Indonesia terus mengalami pertumbuhan positif pasca pandemi. Pada awal pandemi, pasar modal sempat terjadi koreksi penurunan yang sangat dalam. Tapi saat ini pasar modal mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Ujar Calvin, diskusi bersama jurnalis bertemakan proyeksi pasar modal di Indonesia tahun 2021. 3 di antara jumlah tersebut berhasil diantarkan IPO oleh SGI, yaitu 2 perusahaan yang bergerak di bidang properti dan 1 digital media. Pihaknya berharap pada tahun ini lebih banyak lagi perusahaan yang melakukan listing seiring dengan dipermudahnya regulasi oleh Bursa Efek Indonesia atau BEI. BEI sedang merampungkan peraturan 1A tentang pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.
5. Menurut Anda, bagaimana peluang dan tantangan industri keuangan non-bank atau IKNB pada tahun 2022 ini? Sebagai langkah untuk mengantisipasi resiko ketidakpastian dari pandemi COVID, OJK menyiapkan langkah kebijakan lanjutan countercyclical untuk lembaga jasa keuangan non-bank yang akan dilakukan sampai dengan April 2023. Beberapa hal yang diatur dalam kebijakan countercyclical IKNB yaitu pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan yang lebih fleksibel dan disesuaikan dengan penerapan status PPKM, relaksasi persyaratan pembiayaan modal kerja dengan fasilitas modal usaha, termasuk diantaranya bagi pelaku UMKM. Restrukturisasi pinjaman yang disalurkan melalui platform fintech peer-to-peer lending, dan relaksasi terkait ketentuan pelaksanaan valuasi aktuaria oleh dana pensiun pemberi kerja. Hal ini disampaikan oleh kepada Eksekutif Pengawas IKNB OJK Riswinandi pada Seminar Indonesia Financial Sector Outlook 2022. Kinerja IKNB. Wimbo memperkirakan tahun ini juga akan menjadi momentum pertumbuhan bagi industri keuangan non-bank atau IKNB. Dia menuturkan bahwa piutang pembiayaan dan perusahaan pembiayaan bertumbuh sekitar 12%. Berdasarkan catatan OJK, pada tahun lalu rasio kredit perusahaan pembiayaan terpantau stabil. Tingkat non-performing financing atau NPF berada pada level 3,53% setelah meningkat pada Juli tahun 2020 sebesar 5,60%. Demikian dengan kinerja pasar modal yang menurut dia telah pulih bahkan lebih baik dibandingkan sebelum COVID-19. Wimbo berpendapat penghimpunan dana masyarakat di pasar modal diproyeksi bertumbuh di kisaran 125 sampai dengan 175 triliun rupiah. Dia menjabarkan, per 14 Januari 2020, indeks harga saham gabungan atau IHSG sudah menguat di level 6.693 dibandingkan posisi 2 Maret 2020 dengan jumlah saham sebesar 5.361. Posisi per 14 Januari itu naik 10,08% dibandingkan 30 Desember 2021 di saat IHSG menyentuh level 6.581. Terima kasih. Ya, demikian presentasi mengenai ujian akhir semester kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih.